Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya, atau suatu kuesioner melakukan fungsinya, suatu instrumen melakukan fungsinya. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada dasarnya, uji validitas mengukur sah dan tidaknya setiap pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian. Dalam uji validitas, setiap pertanyaan atau pernyataan diukur dengan menghubungkan jumlah atau total dari masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan total jumlah keseluruhan tanggapan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam setiap variabel. Kriteria uji validitas adalah dengan membandingkan nilai R hitung atau person correlation dengan nilai R tabel. Nilai R hitung atau person correlation ini nantinya yang akan digunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan valid atau tidaknya item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mendukung penelitian. Maka akan dicari dengan membandingkan nilai R hitung atau person correlation dengan terhadap nilai R tabelnya. Dalam menentukan nilai R hitung digunakan nilai yang tertera pada baris person correlation. Nah, nanti ini kita akan melihat nilai person correlation ini pada uji SPSS. Sedangkan untuk menentukan nilai R tabel pada kolom degree of freedom atau derajat kebebasan yang digunakan dengan rumus N dikurang 2, di mana N adalah banyaknya responden. Jadi, untuk melihat nilainya itu, kita kurangkan dulu jumlah responden dengan nilai 2. Setelah itu kita akan melihat pada kolom DF-nya, jumlahnya misalnya 100 dikurang 2, berarti ada 98. Lihat di kolom 98 pada signifikansi 0,05. Nah, berapa nilainya? Itulah nilai R tabel. Nanti kita akan belajar ya. Kriteria pengujian uji validitas adalah yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen penelitian dikatakan valid. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Dengan kata lain, ada kecocokan di antara apa yang diukur dengan tujuan pengukuran. Langsung saja, sini kita buka untuk data yang akan kita cari atau kuesioner yang akan kita cari nilai validitasnya, valid atau tidaknya. Yang pertama, di sini kakak mempunyai jumlah pernyataannya itu 23 pernyataan pada kotak pink ini. Kemudian di kotak hijau ini itu adalah jumlah responden penelitian kakak, ada 100. Selanjutnya, kita cari total dari nilai atau skor yang diperoleh responden pertama. Dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, item B1 sampai dengan X2. Item B2 sampai dengan X2, tutup kurung. Ntar kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari nilai R hitungnya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan Corel, buka kurung, skor untuk kuesioner pertama, semua responden, koma, total skor, tutup kurung. Kemudian untuk nilai total skornya ini, karena dia tidak akan berubah-ubah, maka kita kasih tanda dolar. Setelah itu kita enter. Oke. Kita tarik ke samping. Selesai. Kemudian untuk nilai R tabelnya ini, kita buka dulu file
Nilai R tabel. Tadi jumlah responden kakak atau sampel kakak tadi kan ada 100, berarti dikurang 2, nilainya adalah 98 jumlah sampelnya. Kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. 0,05. Yang ini. Oke. Terlihat pada kolom 98. Kan nilainya oke. Ini yang kita peroleh. Untuk nilai R tabel. Maka kita copy dan kita masukkan di nilai R tabel. Kita masukkan di sini. Kemudian kita tarik langsung saja ke sampingnya. Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan apakah valid atau tidak dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai R hitung jika lebih dari R tabel dan kurang dari R tabel maka koma valid koma tidak valid tutup tutup kurung. Oke, seperti ini ya. Bentar. Nah, langsung dapat kesimpulannya. Tinggal kita tarik ke samping. Setelah itu, nah, kita dapatkan variabel atau kuesioner item nomor berapakah yang tidak valid. Nah, dari dasar ini yang kita peroleh, perhitungan yang sudah kita lakukan, itu item yang tidak valid berada di nomor 23. Berarti item 23 ini tidak valid. Sehingga kurang bisa mengukur atau tidak bisa mengukur dijadikan sebagai alat ukur yang baik. Yang tidak valid itu tidak bisa digunakan untuk menjadi instrumen penelitian. Nah, sekarang kita akan mencari varian atau untuk mendapatkan nilai reliable dari instrumen. Kakak jelaskan dulu untuk apa itu reliable. Reliabilitas adalah berasal dari kata reliability yang mempunyai arti konsistensi, kestabilan, keterpercayaan, dan menurut Sutrisno Hadi mengartikan dengan kehandalan. Hasil pengukuran dapat dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pengukuran pada objek yang sama akan menghasilkan hasil yang relatif sama. Reliabilitas adalah konsistensi sebuah instrumen dalam mengukur sesuatu yang diukur dari waktu ke waktu. Adapun makna dari nilai alpha Cronbach yaitu jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika nilai Cronbach alpha dari rentang 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi dan seterusnya. Kriteria uji reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Untuk melihat ketepatan instrumen yang digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan jumlah sampel responden. Menurut para ahli, minimal jumlah sampel responden adalah 30. Jika menggunakan lebih dari 30 responden, hasil uji coba akan semakin lebih tepat. Nah, kembali lagi ke data yang kita miliki untuk mencari nilai reliabilitasnya, itu dengan menggunakan rumus dan cara sebagai berikut. Pertama, kita cari dulu
variannya. Yang menggunakan rumus sama dengan var buka kurung D2 sampai D1. Nah, itu untuk mencari nilai varian soal atau instrumen kuesioner, pernyataan atau pertanyaan yang nomor satu. Kita blok jadi nilai yang skor yang diperoleh oleh responden pada nomor satu. Pernyataan nomor satu. Kemudian enter. Tinggal kita tarik ke samping. Oke. Selanjutnya kita akan mencari jumlah varian. Jumlah varian berarti kita jumlahkan varian yang diperoleh tadi sama dengan sum buka kurung, kita blok nilai variannya sampai terakhir. Tutup kurung. Dan, oke, sudah kita peroleh. Sekarang kita cari nilai total varian dengan rumus sama dengan var buka kurung nilai total setiap kuesioner tadi dari semua responden kita blok. Wah, lewat. Oke. Sudah kita peroleh nilainya, total varian, varian, jumlah varian. Sekarang kita akan melihat nilai reliabilitasnya. Itu dengan menggunakan rumus R reliabilitas sama dengan K per K dikurang 1 buka, dikali dengan buka kurung 1 dikurang sigma to B2, B kuadrat per to T kuadrat. Varians totalnya. Sama dengan tadi Kak ini kan banyaknya butir pernyataan berarti banyaknya butir pernyataan kita ada 23. Dibagi jumlah pernyataan kita dikurang 1 berarti 22. Dikali dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung jumlah varian butir itu yang ini. Jumlah varian butir dibagi dengan varian total, total varian. Kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita peroleh nilai reliabilitasnya adalah 0,918. Yang artinya nilai yang kita peroleh ini lebih dari 0,6. Sehingga instrumen dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan uji menggunakan SPSS. Langsung saja kita kopikan datanya dari item 1 sampai dengan total. Total kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS. Setelah kita copy tadi, kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan. Setelah kita pastekan, kita buat di bagian variable view ini, di name-nya itu soal nomor 1, soal nomor 2, dan sampai seterusnya. Di sini kakak buatnya di Excel dulu, sehingga nanti bisa di copy langsung.
2, 3 tadi jumlah soalnya ya. Copy, kita masukkan di variabel name. Setelah itu yang paling terakhir itu kan nilai total. Selanjutnya kita ke data view, kita klik analyze, kemudian untuk mencari nilai validitasnya, kemudian kita klik correlate dan bivariate. Oke, correlate, bivariate. Kemudian kita pindahkan total skornya ke variabel. Kita pindahkan semuanya itu ke bagian variabel. Setelah kita pindahkan, kita klik OK. Nah, di sini sudah kita peroleh hasilnya. Kita lihat di bagian total ini. Ini kan untuk soal nomor 1. Ini untuk hasil soal nomor 1. Dilihat di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan nilai yang kita peroleh dari Excel. Nah, hasil yang kita peroleh itu akan sama dengan yang hasil kita peroleh di Excel dari SPSS. Untuk nomor 1, nilai person correlation-nya atau R hitung itu 0,832. 0,832. Untuk R tabelnya tetap sama walaupun pakai SPSS. Itu 0,1966. Sehingga kesimpulannya untuk item soal nomor 1 atau pernyataan nomor 1 ini dikatakan valid untuk pengambilan keputusannya. Jadi hasilnya itu akan sama Excel dan SPSS-nya. Lihat di bagian total. Nah, nomor 23 itu 0,160. Sama seperti yang kita peroleh di Excel. Kalau dibulatkan juga 0,160. Nah, hasil ini adalah tidak valid karena nilai R hitung kurang dari nilai R tabel sehingga item pernyataan nomor 23 tidak valid. Kesimpulannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Langsung kembali ke data yang kita uji tadi. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, kita klik Reliability Analysis. Kemudian kita pindahkan semuanya kecuali total skor. Kita kembalikan total skornya ke sebelah sana. Dan kita klik OK. Nah, untuk pengambilan keputusan, nilai reliabilitas itu kita lihat di bagian tabel reliability statistik, yaitu nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alphanya yaitu 0,918. Berarti instrumen reliable. Kita kembali ke nih. Nilai Cronbach alpha yang kita peroleh tadi itu adalah 0,918. Artinya reliabilitas sempurna. Jadi instrumen tersebut reliable. Hasil SPSS ini akan sama dengan hasil yang kita peroleh di Excel. Nih, nilai reliabilitasnya. Yang terkategori sempurna. Ini mendekati sempurna. Karena kalau sempurna itu 1 nilainya. Baiklah, sekian dari penjelasan kakak mengenai uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas kita. Terima kasih.